Pidato ini akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, saya Aisyah Nurul Jana, saya menyatakan saya menentang akan mosi debat pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan dirinya. Saya percaya bahwa kebijakan yang disampaikan oleh tim pro akan mencederai prinsip demokrasi, menghilangkan rasa kepercayaan publik terhadap sistem politik yang lebih radikal. Dengan diadakannya tes kompetensi ini, berarti kita melihat dan menilai seorang pemimpin dari bidang akademiknya saja, terutama dalam bidang ekonomi, sosiologi, dan hukum. Lalu bagaimana tentang pengalaman politik praktisnya dan jiwa kepemimpinan seorang pemimpinnya? Apakah tidak dinilai? Apakah tidak diuji? Bahkan banyak sekali masyarakat yang melihat dan menilai seorang pemimpin itu dari rekam jejak pengalaman politik praktis serta jiwa kepemimpinannya, bukan dari bidang akademiknya saja. Dengan diadakannya tes kompetensi politik ini akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, siapa yang membuat soal? Siapa yang akan menguji? Oke, apabila ada suatu lembaga yang menguji, yakin lembaga itu bersih? Yakin lembaga itu tidak memiliki kepentingan tertentu? Bagaimana tingkat profesionalitas penguji? Apakah harus diuji? Siapa yang akan menguji penguji tersebut? Dengan adanya tes kompetensi politik ini, hak rakyat juga akan dibatasi karena rakyat juga memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, rakyat akan melihat ini bukan sebagai peningkatan kualitas politik, tetapi sebagai cara terselubung untuk menyingkirkan lawan politik. Dewan juri yang terhormat, tim pro menyatakan sistem meritokrasi yang tidak jelas. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sistem meritokrasi. Sistem meritokrasi adalah sebuah sistem atau konsep politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin dan memiliki posisi berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi, bukan dari faktor-faktor lainnya. Lalu bagaimana dengan kompetensi politik? Hanya wawasan kenegaraan saja? Kemampuan retorika saja? Atau loyalitas terhadap ideologi tertentu saja? Dengan adanya ketiadaan tolak ukur yang jelas, maka sistem ini akan menjadi masalah besar bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah, bukan sebagai solusi untuk tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Alih-alih menjaring pemimpin yang kompeten, sistem ini dapat membatasi keberagaman pemikiran dalam politik. Tim pro menyatakan sistem seperti ini mendorong radikalisasi ideologi. Coba bayangkan, apabila masyarakat melihat dan mengetahui sistem demokrasi digantikan dengan sistem kompetensi politik, maka dapat menimbulkan potensi frustasi politik, yang dimana orang-orang akan merasa dibungkamkan suaranya dalam mencari pemimpin yang cocok untuk memimpin daerahnya. Lalu masyarakat akan merasa tidak diberi ruang dalam sistem yang resmi. Ini merupakan salah satu peningkatan radikalisme dalam jangka waktu yang panjang, bukan solusi. Lalu yang perlu kita ketahui lagi, Dewan Juri, dalam sistem demokrasi terdapat dua pihak yang harus kita perhatikan. Yang pertama ialah kandidatnya, yang kedua ialah pemilihnya. Dalam pemilihnya ini terdapat dua masalah besar. Yang pertama ialah popularitas, yang kedua ialah politik uang. Tetapi tim pro menyatakan solusi hanya terhadap satu pihak saja. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah yang lainnya? Apakah akar masalahnya tidak diselesaikan? Masalah publik bukan hanya pemimpin yang kompeten, tetapi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat menyampaikan suara-suaranya, pemimpin yang dapat mendorong masyarakatnya ke tingkat kemajuan. Bukan seolah janji-janji semata saja, tapi birokrasi yang sangat lambat juga dapat menimbulkan masalah publik. Karena publik melihat seorang pemimpin itu dengan cara pemimpin itu memegangkan amanah dan bagaimana pemimpin itu bisa beramanah dalam memajukan daerahnya.
Masyarakat juga melihat seorang pemimpin itu dari pengalaman politik praktisnya serta bagaimana jiwa kepemimpinan yang ada dalam pemimpin tersebut, bukan dari bidang bukan dari bidang akademiknya. Sejatinya demokrasi adalah ketika rakyat diberi hak untuk memilih dan dipilih tanpa disaring melalui mekanisme yang bias dan tertutup. Biarkan rakyat yang menilai mana yang pantas untuk memimpin, bukan kita yang memilih. Jika kita khawatir soal kualitas kandidat, solusinya adalah pendidikan politik untuk masyarakat ditingkatkan, bukan pembatasan hak politik melalui tes yang tidak jelas legitimasinya. Dewan juri, saya menyatakan saya menentang akan mosi debat pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.